pikir lagi, mereka kalau mau ikuti kegiatan-kegiatan online atau apa, kegiatan seperti apa, seminar seperti apa, atau mereka tuh kiblatnya siapa? Kiblatnya masih gini, ada orang tua ibu-ibu tuh ya, ibu-ibu sekarang. Kiblat siapa? Drama Korea, betul ya? Jadi mereka pasti kenal tuh si nama-nama pemain drama Korea, atau mereka suka sama BTS. Ya, jadi idolanya siapa? Jadi harus tahu. Kalau tukang pempek idolanya apa? Nah, pempek siapa artinya? Ibu-ibu sukanya apa? Drama Korea. Nah, nyari informasi di Telegram. Nah, karena ibu suka nonton Telegram ya. Nah, jadi Anda harus pikirin ya. Pak perlu mikir ya? Iyalah, mau jualan perlu mikir. Kalau nggak mikir gimana ya? Jadi teman-teman, dia orang ini ketika cari informasi di mana sih? Ya, sampai sini jelas tuh ya. Goals-nya, values-nya seperti apa. Terus yang ketiga adalah mereka cari informasi di mana. Itu penting. Pak, kalau nyari informasi TikTok, oke. Artinya nanti Anda harus bikin konten itu. Itu nanti lebih lanjut. Tapi sekarang kita profiling dulu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau cari buah, sudah pasti di grup FB, Marketplace. Oke, cari informasi di Marketplace yang apa lagi? Kita juga mesti lihat lagi tuh. Ya, Marketplace banyak. Ada A, B, C, D, saya nggak mau sebut brandnya ya. Di mana kira-kira mereka lebih banyak? Ya, atau, Pak, kalau di buah, mereka ke pasar langsung, Pak. Misalnya begitu ya. Oke, nah, salam semakin di depan dari teman-teman Yamaha. Terima kasih. Gimana nih, Bang, kalau di read aja dari Relax apa ini? Saya nggak ngerti maksudnya ya. Kalau bunga, Pak, maksudnya apa bunga? Jual bunga gitu ya? Oke, kalau orang jual bunga buat apa? Bunga buat perusahaan atau bunga apa? Nah, kira-kira bayangin nih. Kira-kira orang yang mau cari informasi tentang bunga, cari informasi, atau dia orang-orang yang cari profilannya tadi sebenarnya, yang paling penting apa ya? Goalsnya apa? Yang customer Anda nih yang bakal beli bunga itu. Goalsnya adalah orang-orang yang ingin memberikan, melayani pesan pelanggan dengan baik, sehingga menjalin hubungan dengan pelanggannya, supaya nanti mereka bisa, oke, artinya dia concern terhadap pelanggan, salah satunya indikatornya berikan lewat bunga, misalnya seperti itu. Ya, kalau baut gimana? Bautnya jual ke apa dulu? Tergantung. Bautnya kan jual ke toko. Kalau toko lain lagi ceritanya, ya. Jadi profil tokonya. Oke. Jasa publikasi jurnal gimana? Nah, publikasi jurnal menarik tuh. Goalsnya apa? Dosen-dosen yang ingin naik jabatan. Goalsnya. Betul kan? Value-nya apa? Value mereka itu adalah mereka dapat sesuatu insight-insight yang terbaru. Value-nya adalah. Jadi mereka tahu, bagi saya tahu informasi terbaru. Itu kan bisa jurnal. Terus cari informasi mereka di mana banyakan? Dosen-dosen cari informasi di mana? Nah, mereka banyak apa baca-bacanya? Ya, di LinkedIn atau di sosial media seperti apa? Siapa yang dikagumi oleh orang-orang yang suka baca jurnal ini? Tokoh-tokoh yang seperti apa? Nah, tokoh-tokoh seperti itu nanti kita bisa pelajarin, oh seperti ini. Begitu. Ya? Oke, publikasi jurnal udah ya, Pak. Pretek direct aja. Apa sih ini? Saya nggak ngerti ini di pretek direct, saya nggak bahas ya. Hair kosmetik juga, hair kosmetik. Ketika ngomong hair kosmetik artinya kita lihat hair kosmetik Anda harganya berapa kan? Karena tahu kan, jadi artinya kalau cuma murah artinya ini buat admin yang pengen naik jabatan supervisor supaya nggak kelihatan rambutnya rontok atau apa. Tapi kalau harganya menengah ke atas artinya buat manajer yang mau jadi direktur karena harganya aja ini ya. Nah, jadi value mereka pengen terlihat confident dengan jangan sampai rambutnya botak misalnya seperti itu. Nah, cari informasi mereka di mana banyak kan? Ya, udah ya gitu dulu ya. Jadi sudah 2 pelan-pelan ya. Sudah 2 goals and value-nya. Yang kedua adalah di mana mereka mencari informasi. Kita masuk yang ketiga ya, yaitu demografik informasi. Nah, ini demografik informasi itu artinya apa? Jadi nih yang paling atas tuh, kelihatan nggak tuh? Ya, kelihatan nggak di atas saya nih, sebelah sini nih ya. Nih, jadi Anda harus tahu mereka itu ketika ngomong seperti ini, maka Anda harus tahu mereka umurnya berapa. Jenis kelaminnya apa banyak kan? Ketika jual properti tadi, yang beli rumah itu banyak kan punya pengaruh bapak atau ibu. Kalau tadi makan pempek, kira-kira pempek banyak kan yang suka tuh ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu Pak, ibu lebih suka ngemil. Nah, artinya profil ibu-ibu. Kita akan sasar ibu-ibu. Karena bapak-bapak juga beli, oke, cuman kita kan mau yang lebih segmented nih, yang biar kemampuan yang lebih besar dan punya potensi lebih besar. Ibu-ibu ya, terusnya jenis kelamin. Umurnya berapaan? Yang masih suka makan pempek, jadi pempek nih, ngomong pempek jadi lapar nih ya. Nah, yang suka pempek itu umur berapa? Umur 20, semua umur? Enggak semua umur ya, Anda harus fokus ke umur yang berapa. Nah, temukan, misalnya tadi apalagi contoh produknya, jurnal tadi, umurnya berapa?
Tempat tidur, pasien rumah sakit gimana? Kalau ini jualnya ke orang, artinya ke siapa usernya, ke rumah sakit atau ke orang orang yang sakit yang punya orang tua. Ini kan kalau menarik nih. Kalau ini menarik juga nih case-nya nih. Kalau tempat tidur pasien rumah sakit buat orang yang jualnya ke rumah sakitnya atau ke orangnya. Kalau ke orang rumah sebagai user yang punya orang tua sakit, artinya Anda lihat nih. Oke, kalau ini ibaratnya ilustrasi jual tempat tidur buat orang sakit ya. Ketika tempat tidur orang sakit, maka memang yang sakit yang pakai, tapi kan yang beli bukan yang pakainya kan. Artinya kalau orang tua sakit, umur berapa kira-kira? Coba bantu kita case bahas ya nih. Nih siapa nih? Tempat tidur pasien sakit. Kira-kira orang kalau sakit umur berapa? Udah sakit, udah mulai umurnya. Artinya katakanlah umur 80. Oke. Kalau umur 80, artinya anaknya umur berapa? Ya 40-50an. Oke. Kira-kira yang sudah mapan bisa ngeluarin duit, umurnya katakan anaknya. Artinya umurnya 40-an. Betul ya? Terus jenis kelaminnya biasanya lebih peduli kepada orang tua siapa? Anak cowok atau cewek misalnya. Oke. Mungkin wanita, karena wanita lebih peduli kepada bapaknya atau ibunya ya. Oke, jadi umurnya jenis kelaminnya ibu-ibu, wanita gitu ya. Umurnya berapa? 40-an ya, karena orang tuanya 80. Nggak mungkin 20-30 itu namanya cucu. Nah, jadi 40 sampai 50-an. Terus apalagi? Kita lihat di sini kasus pernikahan. Oke, ini pasti sudah menikah atau belum? Kalau 40 sudah menikah. Terus apa lagi? Lokasi tinggalnya di mana? Terus pekerjaannya apa? Terus jabatannya apa? Ini Anda pikirin tuh. Kenapa? Yang cocok dengan profil yang bisa beli produk Anda. Dan terakhir, level edukasinya apa? Penghasilan per tahunnya berapa? Tergantung. Nah, Anda pikirin. Dari produk Anda sesuaikan. Oke, kalau produk saya cuma 2.000, 3.000-an apa segala macam. Nah, kan lain lagi. Jadi teman-teman sekalian sambil bayangkan, kalau Anda jual 200 juta, rumah 200 juta. Oke, kalau rumah 200 juta, dia harus punya penghasilan berapa setahun? Nah, Anda tulis. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus detail. Kenapa semakin detail jelas? Nanti ketika kamu mendekati, mencari, oh yang seperti ini. Jangan semua orang ditawarin. Akhirnya semua orang ditawarin, kok nggak mau semua? Iya, karena dia nggak sesuai profilnya dengan customer avatar Anda. Semakin detail customer avatar makin bagus, dari poin-poin ini Anda lebih mudah mencarinya. Ya? Oke, lanjut. Udah mau jam 5 aja, cepat banget ya. Nah, lanjut teman-teman sekalian, setelah tadi yang pertama adalah goals and value-nya. Yang kedua adalah bagaimana mereka mencari informasi. Yang ketiga adalah demografik informasinya, informasi demografik dia. Dan yang keempat adalah challenges and pain poinnya seperti apa. Jadi itu artinya begini. Apa hambatan-hambatan permasalahan dia yang masalah-masalah dihadapi oleh target audiens Anda. Misalnya contohnya produk apa? Produk apa lagi contohnya ya? Oke, sebentar. Produk apa? Umur 80, terima kasih sudah jawab ya. Sekarang produk apa lagi misalnya? Ada lagi contoh produk yang mau dijadiin contoh? Teman-teman sekalian. Botol minum, misalnya ya. Ketika botol minum, ya, siap. Botol minum ya. Ketika botol minum, teman-teman sekalian, artinya hambatan apa yang dihadapi oleh customer avatar Anda ini ya? Kira-kira hambatannya adalah begini. Misalnya botol minum, dia seringkali mobile, orangnya mobilitas tinggi, tapi seringkali dia harus jaga kesehatan, harus minum, tapi seringkali sekarang lagi COVID begini, beli jajan di lapangan juga susah, repot, beli minuman takut kemana-mana. Jadi tantangan yang dihadapi dia adalah dia pengen supaya minum banyak, tapi repot, nggak praktis beli minuman selama ini. Nah, ya jadi masalah yang dihadapi dia adalah dia pengen sehat, tapi repot beli minuman. Nanti solusinya adalah dia beli botol minum kita. Misalnya seperti itu. Jadi masalah-masalah apa yang dihadapi oleh calon pelanggan Anda yang kita tuliskan dalam customer avatar, nanti yang bisa solusinya itu di produk kita. Pas masalah apa yang dihadapi. Atau mungkin dia selama ini udah pakai botol air, tapi botol airnya pas lagi bawa mobil minum susah, karena mesti dibuka tutupnya. Nah, tapi Anda punya mungkin nggak usah buka tutup, tinggal minum. Begitu. Itu contohnya. Ya. Terus masalah lagi misalnya pempek tadi, pempek terus lah ya. Pempek misalnya masalahnya apa? Dia pengen makan pempek tapi jauh, mesti ke Palembang. Pempek mau beli tapi ongkos kirimnya mahal. Nah, misalnya ya, masalahnya dia. Nanti Anda bisa kasih solusi. Masalahnya kita bisa di Jakarta misalnya atau apa, ongkos kirimnya atau nggak perlu ke Palembang, nggak perlu apa, itu hambatannya. Ya, jadi challenge. Nah, terus challenge dan pain point, hal yang menyakitkan dia apa? Misalnya dia pengen jual mobil mewah misalnya dia. Nah, yang menyakitkan bagi dia adalah dia naik jabatan. Ya. Tapi ntar orang kalau dia pakai mobil yang biasa, orang lihat tuh, masa direktur naik mobil biasa aja. Nah, ini pain point kan. Kadang-kadang orang nggak mau beli mobil mahal, kenapa? Buat apa sih beli mobil mahal? Tapi kita bisa ngomong, kalau seorang direktur tapi naik mobil biasa aja, orang lihat, kalau direktur kok mobilnya kan low profile, bukan masalah low profile,
bagaimana orang bisa percaya kepada Anda? Pain point ini kita jelasin, tawarin dia. Pak pakai mobil mewah. Kenapa? Karena Bapak sebagai calon direktur Anda harus naik ya, tentang mobil mewah begitu kan, supaya lebih. Jadi kita harus tahu tantangannya apa, rasa takut dia apa. Ya, misalnya tadi makanan, dia pengen banyak makan, tapi masalah takut sakit, ada gula. Ya, jadi Anda bisa nanti jual produk yang cocok orang yang masalah sakit gula. Gitu. Jadi challenges dia apa? Pain point-nya seperti apa? Anda tulis lagi, Oke. Nah, selanjutnya apalagi? Ya, selanjutnya adalah objection dan role of prosesnya seperti apa. Nah, kira-kira kita pikirin nih, nanti dia bakal keberatan karena apa ya? Ketika kita tawarin elektronik ya, dia bakal keberatan apa ya? Ini dari Koacuan kalau nggak salah ya, elektronik. Selamat sore Koacuan ya. Ketika dia mau beli elektronik nih di Glodok misalnya, keberatannya apa ya? Di Glodok barangnya ori apa enggak? Betul ya? Kan seringkali orang takut, wah di Glodok, ini persepsi kan ini salah ya. Nah kita bisa, dia akan berpikir takut, ntar barangnya luarnya apa, dalamnya apa. Challenges ya. Nanti kita bisa jelasin. Objection-nya adalah apakah ini barangnya ori gitu yang bakal ketemu ini. Dia seperti itu kalau elektronik. Terus ketika pengambil keputusan siapa? Tadi ibu, tapi ibu yang punya pengaruh besar tapi bapak yang bayar. Nah, artinya Anda tahu nih, ibu dipengaruhi tapi bapak juga harus disentuh juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, intinya Anda harus mampu mengisi nih ini semua nih. Ya, nanti formnya saya kasih di Telegram ya, teman-teman sekalian, saya kasih channel Telegram. Nanti tinggal klik di link, Anda join di channel Telegram, saya akan kirim ini sampai PT-nya, saya kirim tentang customer profile. Nah, jadi ini membuat Anda akhirnya detail. Nah, setelah Anda tahu customer profile seperti apa, customer avatar seperti apa, Anda bisa menggrab mereka, mencari mereka. Gimana caranya? Misal tadi ya, orang mau beli elektronik, misalnya elektronik. Nah, kita tahu nih, elektronik mereka umurnya berapa, ininya apa, informasinya di mana, mau elektronik tapi mau harga bagi value-nya bagi mereka bagus dan murah misalnya gitu ya. Anda nanti bisa iklan. Pasangnya di mana banyakan? Dia banyakan orang seperti ini, ibu-ibu nih, banyakan di IG misalnya. Anda bisa bikin bagaimana buat pasang iklannya atau sesuatu yang sesuai dengan customer avatar. Jadi ketika nanti bikin iklan atau melakukan suatu pendekatan, sudah lebih tepat. Kenapa? Karena sudah mengenali customer avatar Anda seperti apa. Ya, sebagai contoh, biar lebih gampang ya. Misalnya saya. Customer avatar saya siapa sih? Saya jualan training, betul ya? Karena saya seorang trainer, jualan training. Customer avatar saya siapa? Apakah sales? Bukan. Apakah supervisor? Bukan. Customer avatar saya siapa? Adalah direktur, HR, betul ya? Ya manajernya, ya banyak kan pemilik perusahaan langsung, owner. Kenapa? Karena owner itu bisa mengambil keputusan. Ownernya perusahaan apa lagi? Kita lihat lagi ya. Nah, perusahaannya harus yang perusahaan besar. Harus punya minimal salesnya 20 orang. Kalau sales cuma 2, nggak cocok sama saya, bukan customer avatar saya. Jadi kalau ada perusahaan telepon saya, Pak mau undang training dong, terus dibilang sales cuma 5, saya dalam hati ini bukan customer avatar saya. Nanti ketika saya ngomong harga, pasti dibilang mahal banget. Kenapa? Dia cuma 5 orang doang. Nggak cocok. Jadi kalau dia nolak, nggak apa-apa, itu bukan customer avatar saya. Nah, jadi teman-teman sekian buat. Nah, challenge-nya apa? Ketika customer avatar saya, challenge-nya adalah bagaimana nih ngatur sales yang jumlah banyak. Nah, ntar saya kasih tahu kan sales-nya banyak, saya bisa aturin. Nah, jadi teman-teman sekian buatlah ini. Ini membantu Anda ketika, artinya dengan jelas ini, Anda ibaratnya mau nembak, Anda tahu nembaknya yang seperti apa. Gitu, teman-teman sekalian, pas kan ya? 30 menit saya share dengan customer avatar, nanti ini template-nya sama PowerPoint file tentang ininya saya kirimkan di Telegram ya. Cukup teman-teman sekalian. Sekarang kita ada waktu buat ngobrol-ngobrol. Kalau yang mau nanya, silakan ya. Kalau mau nanya. Nah, kemarin ada yang nanya tuh ya tentang, Pak, gimana Pak? Kita jualan kalah bersaing, murah-murah terus, semua lebih murah. Saya udah bilang, jelasin ya. Kalau kita murah-murah terus, akhirnya margin tipis. Kalau margin tipis, komisi kita pasti dipotong. Kalau komisi dipotong terus biaya-biaya lain nggak ada. Kenapa? Karena namanya kita memberikan servis, itu ada cost-nya. Nah, cost-nya dalam harga. Jadi teman-teman sekalian, itulah kita jelaskan kepada pelanggan kita. Jangan main harga mulu. Kenapa? Kalau harga mulu kita nggak bisa berikan terbaik. Bagaimana bisa servis 24 jam orang buat bayar teknisi yang nggak ada duitnya karena margin terlalu tipis. Jadi artinya apa? Kita jelaskan, di sana lebih murah. Silakan lebih murah. Ya, tapi kalau Bapak lebih murah, misal suatu saat Bapak ada masalah, Bapak bisa hubungin dia, ada servis 24 jam ya? Nggak ada. Nah, gimana Pak? Kalau kita punya ada servis 24 jam ya? Anytime Bapak hubungin, nggak perlu ada cas tambahan. Betul. Jadi Anda harus kasih suatu value yang berguna buat mereka. Jangan masalah harga melulu. Jadi caranya jelaskan. Pak, tapi orang banding harga. Silakan mereka banding harga. Ingat, saya sudah berkali-kali ngomong ya. Jualan lagunya Romai Rama. Berdagang boleh saja. Asalkan ada untungnya. Bukan begadang ya.
Berdagang gitu, berdagang boleh saja. Jadi artinya kita harus ada margin. Oke, karena ada pertanyaan teman-teman, silakan tulis di chat langsung kalau mau tanya ya. Silakan. Terima kasih untuk doanya, terima kasih. Teman-teman kalau mau kasih gift, silakan, tadi udah banyak kasih gift. Thank you sekali ya. Yuk, masih ada waktu kurang lebih maksimal 30 menit. Kalau tidak pertanyaan, 15 menit lagi selesai ya nggak apa-apa ya. Kalau jual ruko gimana ya Pak Deddy? Pak Deddy ada teman yang suka invest ruko. Nah, bukan Pak Deddy cari ruko. Buat customer avatarnya. Customer avatarnya. Profil yang orang yang suka invest ruko itu umurnya berapa? Laki-laki itu perempuan, ya, laki itu perempuan, terus sudah punya anak berapa, ya, dia punya tabungan, dia punya penghasilan per tahun berapa. Nah itu Anda buat, jangan Pak Deddy buat, Pak mesti mikir, ya mesti mikir, jualan mesti mikir. Jadi begitu, ya, mau jual ruko, apalagi ya, nah, ketika orang kan dia mau ruko mau invest, nah dibandingkan dengan naruh di tempat lain, invest tempat lain, misalnya saham segala macam, nah apa nih? Nah kan challenge-nya adalah kalau orang seperti ini invest di ruko adalah kalau main saham dia nggak ngerti karena butuh dimonitor setiap hari. Nah, itu kan jadi pas wah saham lebih murah. Betul, saham lebih murah. Tapi Pak, kalau saham lebih menguntungkan misalnya begini. Tapi Bapak kalau saham kan mesti dikontrol tiap hari, betul nggak? Iya ya. Kalau beli invest rumah kontrol tiap hari enggak kan? Gitu. Ya. Wah, mendingan beli emas. Emas kan lebih menguntungkan gini segala macam. Betul. Tapi Bapak kalau emas taruhnya di mana? Taruh di rumah, entah kalau dirampok gimana? Kalau di bank ada kos lagi. Terus gimana ini? Ya, gitu ya. Jadi Anda harus challenge-nya apa? Bikin tuh yang tadi jual ruko ininya, memang perlu mikir, ajak teman-teman Anda lah ya, tim Anda untuk mikir. Oke, ruko udah ya. Apalagi ada pertanyaan? Saya jual oli ke bengkel. Gimana supaya cepat order? Ya, Anda buat customer avatar bengkel yang seperti apa, betul gak? Ya, ada di tengah kota, apa di pinggiran, atau seperti apa? Tergantung merek Anda. Kalau merek baru, kalau main di tengah kota, bisa cocok apa enggak? Atau main di daerah, nah Anda buat customer avatar bengkel yang seperti apa? Begitu. Bengkel apakah semua mau jual yang merek bermerek? Belum tentu. Kadang-kadang orang suka jual yang nggak bermerek. Kenapa? Karena untungnya lebih bagus dibanding jual barang bermerek. Jual barang bermerek untungnya lebih tipis. Misalnya seperti itu. Oke, punya trik cara jualan produk insurans? Ya punya. Ini saya jelasin dari tadi. Emang apa ya? Kalau jual asuransi, jelas asuransi artinya Anda mau jual ke siapa asuransinya? Kepada orang umur berapa? Udah menikah atau belum? Penghasilannya berapa? Apa masalah mereka, apa yang mereka ini saya lagi jelasin, ini bisa dipakai ilmunya. Mesin kopi, nah mesin kopi adalah, kita lihat, challenge mereka adalah, apa, mereka seringkali, permasalahan adalah, beli mesin tuh, seringkali ada trouble, susah benerinnya. Challenge, betul ya? Anda bisa servis, nanti solusi Anda punya jasa servis. Orang di luar sana banyak jual mesin kopi murah, betul nggak? Tapi ada servisnya nggak? Nggak ada. Anda punya mungkin lebih tinggi. Tapi Anda ada free maintenance service selama 2 tahun. Nah, challenge-nya yang bagi dia ya, customer alami adalah dia repotnya itu, servisnya repot gitu. Atau kalau misalnya tantangan dia adalah ketika mesin lagi jalan, mesin rusak, kan dia harus stop bisnisnya tuh. Itu tantangan dia repot. Nah, kalau kita gantiin. Gitu ya. Siap. Jadi ntar kita bisa satu pas pasang iklan, Anda punya pernah nggak ngalamin lagi pakai mesin rusak, mesin kopinya rusak? Ya. Pernah nggak, nanti kita bisa ngomong tuh, bikin konten misalnya di sosial media, misalnya di IG ya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian yang bisnis kopi, lagi jalan kopi, mesin rusak, apa yang terjadi? Anda nggak bisa terima bikin kopi selama berapa hari, 2-3 hari, betul nggak ya? Rugi kan? Rugi. Nah, kalau pakai kita, kalau Anda rusak, kita langsung ganti untuk kirim pergantian, karena bisa tetap jalan. Jadi Anda nggak rugi. Nah, gitu kan? Nanti bisa ke sana. Jadi Anda buat profilnya dulu. Oke, mesin kopi udah ya, mesin kopi. Apalagi? Mana lagi? Mesin kopi udah ya. Bang, cara cepat laku menjual online barang branded. Ya, bikin profilnya. Nanti Anda mau online-nya ke siapa tadi kan? Makanya tadi, ini yang mereka nyari informasinya di mana, e-commerce-nya seperti apa. Antara Tokopedia sama Shopee sama itu kan juga profilnya berbeda. Nah, Anda harus tahu tuh. Oke, apalagi? Mohon maaf, saya nggak bisa baca semua ya. Kalau komplain, Pak, nggak bisa dibaca semua. Ini udah banyak sekali yang masuk ya. Jadi jangan baper kalau misalnya nggak dibaca ya. Tergantung amal ibadah dibaca apa enggak ya. Oke, salah cara mudah bikin customer avatar adalah dengan memposisikan diri sebagai pembeli. Betul. Betul. Ini berluas sekali. Terima kasih Pak. Bagus sekali. Ya, sambil bayangkan. Cara bersaing jualan tanaman di FB Pak, soalnya akun baru. Ya itu tadi. Jualan tanaman. Tanaman lihat kira-kira apa tanaman ini yang beli ibu-ibu atau bapak-bapak, umur berapa gitu. Ya, jadi lihat masalah tantangan mereka apa. Mereka nanam pohon, nanam tumbuhan, seringkali mereka beli bisa, tapi ngurusnya nggak bisa. Nah, ntar Anda bilang, kalau beli pohon sama saya, nggak usah beli pusing, kita akan kasih edukasi selama 2 minggu, ngajarin monitor pohon Anda pertumbuhannya gimana. Itu kan. Nah, gitu ya. Apalagi?
Cara nabung yang baik gimana? Nabung yang baik, jualan yang banyak. Ketika jualan banyak bisa nabung ya. Jual mobil, sama. Mobil kan tipenya banyak, betul gak ya? Ketika mobil tipe ini, customer avatarnya seperti apa? Tipe ini, customer avatarnya seperti apa? Jadi kalau mobil tertentu ini cocok buat calon direktur. Ya, ini cocok buat supervisor ini apa? Nah, Anda lihat tuh. Lihat per tahunnya mereka punya penghasilan berapa. Udah ya, tanaman udah. Jualan buku online juga tergantung. Bikin lagi customer avatar. Bukunya apa isinya? Buat siapa segmennya? Buku sales sama buku marketing sama buku pelajaran berbeda gitu. Apalagi ya, jual parfum, balik lagi. Ini semua terjawab dengan customer avatar, betul gak? Profil internet tanpa perang harga. Nah, jangan perang harga. Kalau perang harga jangan mau perang harga. Jadi pas orang bilang murah-murah silakan. Murah-murah. Tapi Bapak coba lihat ya, kalau ada komplain bagaimana? Kalau Anda main perang harga juga, kan habis tuh harganya. Nah, ketika harga habis, perusahaan kan nggak mau keluarin banyak-banyak lagi, rugi lama-lama. Ya akhirnya nggak ada servis, nggak ada apa. Jadi kalau perang harga, wah lebih murah, silakan Bu. Kalau lebih murah. Cuma Bu, namanya internet itu, kita kan pakai waktu kerja, betul ya. Kalau ada masalah gimana? Betul. Ya Anda jelasin di sini lah, makanya Anda cari customer avatar Anda yang punya value apa. Ya, umurnya berapa. Jadi kalau emang mau cari murah, ya silakan, itu ada segmen tersendiri. Ada orang customer avatar yang mencari murah mulu, ya itu biarkan diambil sama kompetitor Anda. Nah, Anda cari customer avatar yang memang orang carinya value-nya adalah value for money, artinya mereka bayar lebih mahal tapi mereka nyaman. Memang ada customer yang murah-murah, biar itu diambil kompetitor. Mau yang murah-murah biar dia nggak ada untungnya, nggak ada untung lama-lama rugi, betul gak? Ya, jangan mau perang harga mulu. Kalau yang bakar duit itu mereka ada investornya, lain ceritanya, ya. Oke, sampai berapa lama mau dibakar terus duitnya? Lanjut. Novel remaja, challenge siapa? Ya, balik lagi. Remaja yang seperti apa, Pak? Remaja, ya. Remaja kayak nama orang. Ya, remaja umur berapa? Laki-laki atau perempuan? Terus mereka cari remaja yang seperti apa cerita Anda? Ya. Seperti itu. Yang tantangannya seperti apa? Ada buat profilnya. Ya. Di parfum gimana caranya, Bang? Orang jual murah. Ya biarin orang jual murah. Betul gak? Jangan sirik sama kelama, biarnya jual murah. Ya Anda jelasin murah, murah. Iya. Coba cek. Ya. Pakai murah, berapa lama hilang? Ini pakai saya punya lihat berapa lama. Itu pakai nih ya, semprot sejam hilang wanginya. Mau semprot lagi. Sehari semprotnya 5 kali. 5 kali sebulan habis. Saya punya semprot sekali bisa berapa jam. Itu. Nah, itu jelasin. Jadi kalau orang bilang murah, ya Anda balik lagi customer avatar harus tepat. Makanya jangan jual orang yang nggak punya duit. Ya, orang nggak punya duit ya pasti yang nggak bisa beli. Orang Mercy bagus kok, bagus. Tawarin tukang beca. Punya duit gak? Pak, dia bilang mahal Pak. Ya iya tukang beca. Nah, coba calon direktur yang punya penghasilan misalnya setahun 3M. Bagi dia Mercy, oh iya, sesuai. Jadi kalau Anda cari murah-murah, biarin. Yang murah-murah suruh beli kompetitor. Anda cari yang menguntungkan. Ya, buat customer avatarnya makanya jadi tepat. Begitu. Tuh, oh ini Bapak hebat sekali nih. Ya, siapa sih namanya Pak? Pak Holigantu. Kalau lebih, terima kasih Pak, Bapak luar biasa Pak, tepuk tangan dah, saya kasih hadiah dah ya, kasih jempol ke Bapak atau Ibu ya, mohon maaf kalau salah ya. Ayo, ada lagi? 5 menit lagi deh ya. Ya teman-teman sekalian, waktu 5 menit lagi, kalau ada yang mau nanya, silakan. Nanti materi PPT ini, materi JPEG-nya sama PPT saya kirimkan ke Telegram. Cara gabung channel Telegram saya, di bio saya ada klik, ada DSTP Deddy Budiman, klik, nanti ada channel Telegram, join di situ. Ya, oke. Thank you teman-teman sekalian, 5 menit lagi ya, abis ini selesai. Iya, perang harga murah, kolaps kantornya. Ntar gaji kita nggak dikaji, ya. Pak, jadwal live kapan aja? Saya sebenarnya mau buat live rutin, cuma jadwal saya padat sekali teman-teman sekalian. Jadi tren dari pagi sampai sore, ya malam ada rapat-rapat lagi, jadi seringkali. Jadi saya usahakan deh mulai April nanti, kan udah mulai bulan Ramadan juga ya, seminggu sekali saya usahakan ya, doain saya sehat, saya bisa ngatur waktu, seminggu sekali saya bikin live ya. Siap. Tajam gimana? Tajam itu artinya ya, tajam itu artinya makin detail, semakin bagus, challenge-nya apa, tantangan mereka apa gitu, semakin tajam. Jangan tadi mau jualan mobil ke semua orang yang punya duit 1 miliar, nah itu kan nggak tajam, terlalu umum. Harus sering-sering latihan ya Pak. Iya. Nah, teman sambil bikin, diskusi, ajak teman juga, ajak bos, ajak ngomong, diskusi. Nggak bisa langsung selesai, ya perlu proses, tapi nanti pas sudah jadi, enak. Ajak bosnya habis ini, yang saya ajak bos ini bos, kita bahas nih, customer avatar Deddy Budiman. Bosnya bingung, lu pintar amat lu. Ya dong, belajar sama Deddy Budiman. Ya, sekali-sekali ngajarin bos. Boleh kan? Boleh. Ya. Kalau bos, ngajar anak buah. Ininya. Mana sih yang nggak dijawab nih? Baperan banget, malas nggak dijawab. Yang mana pertanyaannya? Ampun, dah jadi sales baper bener ya.
Wah, dapat banyak ilmu daripada terima kasih. Kalau baper mulu gimana mau jualan? Belum ditolak sama customer, baru nggak dijawab aja udah baper. Betul ya? Iya. Oke, ada lagi pertanyaan. Banyak ini pertanyaannya. Kalau handle customer yang jajan gimana? Ya silakan. Dia mau jajan tempat lain, ntar juga ketahuan dibandingin. Kan saya barusan bikin konten tuh, nggak ada produk yang sempurna. Produk kita ada kelemahan, produk lain juga ada kelemahan. Jangan takut. Kalau mereka jajan malah bagus. Nah, justru tantangan Anda bagaimana bisa melayani lebih. Begitu loh. Terus Pak dijual banting harga murah-murah. Iya, sampai berapa lama dia banting harga murah-murah terus? Saat dia akan naik lagi kok. Nah, makanya harus punya hubungan yang baik sama customer. Makanya balik lagi customer avatarnya diberesin dengan benar, ya. Oke, siap, terima kasih. Yang ini ya, kalau mau nanya kuliah sambil jadi sales, memungkinkan. Kuliah, habis kuliah, jadi sales. Sekarang saya bisa online juga, betul gak ya? Bisa. Bisa sekali, dukung jadi sales, ya. Kemarin ada konten TikTok tuh, jadi sales ditolak sama calon mertua. Ya, ditolak nggak apa bilang sama calon mertua, Bapak boleh tolak saya Pak, 3 tahun lagi saya datang Pak, kita ketemu ya Pak, saya ajak bawa makan di restoran yang enak Pak, bikin dia nyesel. Betul gak? Enak aja sales, enak kesel mata. Dia belum tahu aja ya, betul ya teman-teman sekalian ya? Siap. Apalagi nih pertanyaan, banyak yang baper nih hari ini. Terima kasih. Pak, cara efektif promosiin di medsos gimana? Nah, ini nih menarik nih. Pak, cara promosiin medsos gimana? Promosi yang tepat itu, teman-teman sekalian, kalau Anda buat customer avatarnya. Jadi Anda mau customer avatar dapat nih, Anda buat konten-konten yang seperti itu. Jadi pas. Jadi jangan bikin konten yang asal-asal. Terlalu umum. Buat apa? Emang kita nggak ada kerjaan cuma bikin konten-konten kayak saya yang bikin konten. Buat apa? Tujuan saya jelas. Supaya awareness-nya meningkat. Makanya saya bikin konten yang ngomong soal sales. Saya nggak bahas yang lain-lain, betul nggak? Yang seputar sales saya bahas. Kenapa? Karena avatar saya adalah, kalau buat yang undang training saya adalah itu memang jelas direktur, owner, manager. Tapi yang membuat orang kenal saya akhirnya mereka ngomongin ke atasannya adalah siapa? Salesnya. Jadi saya bikin konten soal sales. Jadi ketika saya bikin konten semuanya supaya efektif promosi, ya sesuai dengan avatar saya. Jadi kalau Bapak jualan apa? Jualan empek-empek. Ya Anda bikinlah tentang cara membuat empek-empek, sejarah tentang empek-empek, segala sesuatu yang berhubung empek-empek. Jadi orang ngelihatnya, seru banget ya empek-empek, akhirnya beli empek-empek. Begitu. Jadi jangan jualan empek-empek, isi TikToknya joget-joget gitu ya. Nah, nggak nyambung itu. Jadi kita bikin konten TikTok buat jualan teman-teman sekalian. Artinya apa? TikTok itu beda, bukan sosial media seperti yang lain. TikTok itu adalah mendistribusi konten, ya, berbentuk video singkat. Nah, Anda bikinlah video singkat. Oke, Pak, cara buat customer tadi beli 1 jadi mau beli 2 atau lebih gimana ya Pak? Ini cara yang bagus, cara paling gampang ya. Anda pergi ke Indomaret sama Alfamart tuh, lihat tuh. Itu sederhana. Anda mau beli apapun, begitu ketemu kasir Indomaret sama Alfamart, Pak sekalian simpul saya, Pak sekalian ada promonya, itu ditawarin. Apakah semua beli? Belum tentu. Tapi dari 100% ada gak 20% yang beli? Ada, itu artinya. Jadi upselling sama cross selling itu mulai dengan Anda mau gak nawarin ke dia. Terus ada plusnya apa kalau beli lagi? Pak, Bapak udah beli ini. Pak, kalau Bapak beli ini, maka Bapak cuma bayar segini doang. Nah, itu langsung tawarin. Untungannya apa? Ya? Nah, ini juga saya nawarin juga deh. Ngomong nawarin jadi saya ingat. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda, teman-teman hari ini belajar customer avatar. Terus juga, mungkin Pak, saya mau jualan supaya online sama offline, gimana efektifnya? Nah, saya teman-teman sekalian akan bikin training. Trainingnya apa? Hybrid salesman. Saya sampai kelupaan ya, takutnya ada yang nanya-nanya. Sebentar ya, saya lihat infonya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan bikin training, itu, mana dia informasi ya? Hybrid salesman, tanggal 27, mana 27? Bagaimana punya growth mindset, itu yang pertama. Nah, setelah growth mindset, saya akan jelaskan bagaimana customer journey, perjalanan seorang customer tuh, sehingga akhirnya berhubungan dengan kita, itu seperti apa sih? Nah, Anda tahu tuh. Nah, ketika tahu perjalanannya, Anda bisa tingkatin. Setelah itu, yang ketiga adalah, bagaimana kalau mereka mengajukan keberatan, objection. Nangan ini seperti apa? Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau mau ikut nanti, tanggal 27 Maret, cepetan daftar, udah 2 minggu lagi. Yang daftar udah cukup banyak, teman-teman. Caranya gimana? Anda ketik ke Bitly, ke Desti Page Deddy Budiman di bio saya, klik, nanti ada tuh brosurnya. Anda klik, nanti ada di ikonnya, langsung terhubung dengan Ripina. Harganya 195.000 per orang, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau nanya dulu, saya mau kasih argus, tapi ada yang mau ikut apa enggak? Kalau enggak juga ngapain juga, betul ya? Nah, kalau teman-teman sekalian ada yang mau ikut, coba teman-teman sekalian, kira-kira siapa yang mau dapat
satu hal yang khusus deh ya buat seminar tanggal 27 Maret. Siapa kira-kira mau ikut dulu? Kalau nggak ada yang mau ikut ngapain juga ya, karena sudah banyak yang daftar juga. Siapa yang mau ikut seminar tanggal online training saya tanggal 27 Maret 2021 tentang hybrid salesman? Ya, kalau yang mau ikut tulis saya. Kalau banyak saya akan infoin saya mau kasih apa kira-kira hadiahnya buat nonton TikTok live ya. Tapi kalau nggak ada ya ngapain juga ya, biarin aja. Saya udah mau, oke. Mau, siap, oke, siap. Udah daftar, oke, udah daftar ya, terima kasih. Sudah daftar, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian begini, yang udah daftar terima kasih ya. Yang daftar hari ini ya, buat kalau teman-teman yang daftar ya, kalau Pak cara promosi oke. Kalau yang mau ikut teman-teman sekalian hubungi Ripina, bilang aja tahu dari TikTok live saya. Ya, jadi apa yang akan teman dapat teman-teman sekalian? Kalau ikut hari ini ya, bayar 195.000, tapi kalau Anda berdua bayar 300.000 berdua, ya. Buat yang sudah bayar juga, terus dengar nonton acara ini, terus bilang, wah saya udah bayar Pak, saya mau ajak orang lagi, tambah dikit aja, jadi 300.000 berdua. Tapi khusus yang nonton ini doang ya, terus yang sudah daftar satu orang, terus mau ikut lagi satu orang, 300.000 berdua orang. Bilang ke Bu Ripina, saya nonton TikTok live Pak Dedi nih, Pak Dedi kasih promo, ya, trainingnya 300.000, 2 orang. Ya, cuma hari ini doang ya teman-teman sekalian ya. Karena saya lihat banyak yang mau ikut. Kalau banyak yang mau ikut saya kasih. Tapi kalau enggak ya ngapain juga ya. Ya teman-teman sekalian silakan. Saya akan bikin hybrid salesman. Belajar tentang 3 hal. Tentang bagaimana mindset. Bagaimana customer journey seperti apa. Dan yang ketiga handling objection with sales script. Nah ini semua bisa dilakukan online offline. Normal price-nya 195.000 per orang. Special price sekarang ini 300.000 2 orang. Langsung hubungi Bu Ripina. Passwordnya adalah habis nonton TikTok live Deddy Budiman, jadi dia tahu. Kalau nggak dikasih ya, karena ini cuma buat teman-teman yang nonton TikTok live. Oke, ada lagi Pak, saya cara promosin pakaian bekas yang belum launching gimana? Ya Anda jelasin lah. Tadi profile, bikin customer avatar lagi. Siapa yang membeli pakaian bekas? Oke, yang beli pakaian bekas Pak, ini biasanya karyawan yang gajinya 2 jutaan. Nah itu kan jelas kan? Ya, nontonnya apa Pak? Anda bisa tahu begitu, ya. Oke, siap. Ya dong, karena orang sales itu bukan hanya ngomong tapi ngajarin, tapi juga mempraktekkan. Thank you, Pak. Thank you, ya. Ada lagi, teman-teman sekalian? Yuk, saya kasih kesempatan 3 pertanyaan deh. Habis itu kita selesai ya. Buat tadi yang nanya IG Live-nya, TikTok Live-nya seperti apa, mudah-mudahan bisa rutin di bulan April ya. Oh iya, besok saya diundang sama satu orang untuk IG Live. Besok, jam berapa ya? Saya lihat dulu ya. Kalau nggak salah jam 4 juga ya. Sebentar, saya lihat dulu ya. Jam berapa sih? Besok teman-teman saya lihat di IG saya deh ya. Besok saya ada IG Live jam 4 sampai jam 5 kalau nggak salah. Kalau mau ikut saya belajar tentang menjual itu seperti apa sih ya. Thank you. Oke. Cara bikin promo, bikin customer avatar. Habis bikin customer avatar, baru bikin. Contohnya tadi ya, customer avatarnya adalah orang yang pengen punya rumah, sekarang masih ngontrak. Anda bisa bikin nanti konten ya. Bisa bikin konten lah, pusing ya, tinggal nyampur sama mertua ya. Tapi mau beli rumah harga terlalu mahal, nggak usah pusing lagi ya. Ini ada rumah harga 2 juta cicilan segini. Nah itu kan bikin konten promo sesuai dengan customer avatar. Oke, jam 4 sore. Oh tuh Bu Fani nonton ya. Tuh besok teman-teman sekalian, saya sama Bu Fani akan besok ada IG Live jam 4 sampai jam 5. Temanya apa Bu Fani? Tolong ditulisin ya. Tolong besok kita akan TikTok Live TikTok Live, IG Live. Ini permintaan IG Live. Padahal saya jarang IG Live ya. Lebih suka sama TikTok. Hidup TikTok. Ya siap. Ada lagi teman-teman sekalian? Pak, idola dalam berbisnis siapa? Saya sekarang lagi baca buku bagus nih. Kalau baca silakan ya. Bukunya .com Expert. Itu bagus sekali. Yang sebentar ya. Yang pengarangnya Russell apa? Saya kasih ini. Teman-teman sekalian ini bagus sekali. Pertanyaan ini siapa ya? Teman-teman cari buku ini. .com Secret Underground Playbook for Growing Company ya. Jadi itu yang ngarang ada Russell Brunson. Bagus sekali bukunya. Ya, saya lagi belajar banyak dari Russell Brunson. Kalau mau baca silakan. Bukunya cuma bahasa Inggris. Cuma nggak usah beli buku yang hard copy, beli online-nya aja. Ya. Jadi teman-teman sekalian, gitu idola saya. Sekarang saya lagi suka sama Russell Brunson. Saya beli bukunya dari 3 saya udah lagi beli 2 lagi baca bukunya. Dan itu menurut saya sangat bagus untuk dibaca buat teman-teman sales. Ya. Ada lagi? Teman-teman sekalian pertanyaan? Cukup ya? Oke, teman-teman sekalian, terakhir sebelum saya tutup, saya mau cerita begini. Seringkali banyak orang sales menghadapi kesulitan, hambatan, permasalahan. Dan banyak orang pengen langsung bisa jualan. Bisa nggak sih langsung jualan? Teman-teman sekalian, segala sesuatu ada prosesnya. Saya jarang cerita hal ini, tapi hari ini saya mau cerita deh ya. Untuk menutup. Teman-teman sekalian, bibir saya ini kalau dibuka nih, ada jahitannya. Kok ada jahitan, Pak? Kenapa?
karena jatuh naik motor waktu itu. Jatuh kenapa, Pak? Jadi waktu itu ada customer saya galak minta ampun. Galak sekali. Dia maunya apa? Buru. Nah, satu waktu hari Jumat, jam 9 pagi dia telepon saya. Dad, gue mau buka PO hari ini. Lu kirimin ya hari ini. Saya bilang, ini hari Jumat, Pak, hari Jumatan. Gue gak mau tahu. Pokoknya lu kirimin. Ini penting, gue mau distribusi produk ya. Waktu saya jual kertas waktu itu ya. Siap. Oke, baik Pak. Saya datang buru-buru kantor dia. Ya, pas kantor dia, udah jam 9:30. Saya tuh, Pak, cepetan PO-nya. Kalau PO saya bisa proses. Ya, tunggu sini. Saya lagi urus PO-nya. 9:30. Dia bilang mau segera dikirim. PO-nya baru keluar jam 11. Saya bilang, Pak, gimana? Yuk, pokoknya dia marah-marah. Udah, dia lama sih diomelin lagi betul ya. Ini kirimin buru-buru. Buset, Pak, tadi katanya mau pagi ini jam 11 PO-nya baru keluar. Udah cepetan pokoknya kirim hari ini. Siap, Pak. Akhirnya saya waktu itu Senin kejadiannya. Bukan hari Senin, di Senen, daerah Senen. Saya bawa PO-nya, saya naik motor. Saya masih ingat naik motor Volkswagen Jet waktu itu. Wah, ya. Tahun awal 2000-an ya. Saya naik Volkswagen dari Senen ke Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu gudang saya. Hari Jumat, mau Jumatan 11:30. Jadi saya ngebut dari Senen ke Tanjung Priuk. Pas waktu itu masih pakai helm tetap, belum pakai helm tutup ya, belum ada SNI. Nah, terus pas di Kelapa Gading tiba-tiba entah ada pasir atau oli, saya tergelincir, jatuh, wah. Helm saya lepas, muka saya ke aspal, jepret, bibir saya robek. Nah, ketika bibir saya robek, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Siapa yang saya teleponin? Bapak saya? Bukan. Pacar saya? Bukan. Bos saya? Bukan. Saya telepon customer saya. Bos, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa ngirim barang. Kenapa lu ngocok-ngocok? Iya, saya lagi jatuh. Oh, begitu dia kaget. Dia ngeliat saya berjuang mati-matian untuk wujudkin bisa ngirim barang sama dia. Sampai akhirnya jatuh. Dan gara-gara itu, teman-teman sekalian, itu customer respect sama saya. Akhirnya kita hubungannya dekat, dia buka PO, lancar, semua segala macam. Kenapa? Karena dia tahu saya memberikan terbaik buat dia. Bahkan sampai jatuh. Yang penting agar PO-nya terkirim. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita jualan, memang selalu ada hambatan, kesulitan, masalah. Jangan baper, kayak tadi tuh, nggak dijawab aja baper begitu ya. Ya, jangan cengeng, jangan apa. Segala proses permasalahan tuh, itu membentuk kita jadi sales yang kuat. Guru saya pernah bilang begini. Kalau orang sekolah ya, belajar dulu baru ujian. Kalau kita orang sales, di dunia nyata, dunia kerja, ujian dulu, baru belajar. Jadi teman-teman sekalian, hari ini, saya udah ajar tentang customer avatar. Praktekin, bikin yang baik, cobain, terakhir lakukan. Uji langsung. Ada kesulitan, tajemin lagi. Ada kesulitan, tajemin lagi. Akhirnya Anda ketemu customer avatar yang baik. Jadi teman-teman sekalian, jualan itu butuh proses. Tetap semangat buat jualan. Saya doakan semua yang nonton acara ini, di bulan Maret ini, omsetnya melampaui target semua. Amin. Sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Mudah-mudahan di April rutin setiap minggu ya. Thank you semuanya, thank you. Terima kasih. Tetap sehat selalu ya. Tetap semangat buat jualan. Terima kasih. Selamat sore. Thank you.